Oke, jadi ada beberapa teman ya bertanya bagaimana sih sebenarnya kita menghormati para pelayan-pelayan Tuhan ya. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit pengertian ya, berbagi pengertian dari apa kata firman Tuhan mengenai bagaimana sih sikap jemaat Tuhan dan siapa sih pelayan Tuhan itu yang dihormati, ya kan? Karena ada banyak para pelayan Tuhan gila hormat, ada banyak seperti itu. Dan ada juga jemaat-jemaat Tuhan yang uh, tidak sedikit pun menghormati para pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama bahwa pelayan Tuhan itu ya namanya pelayan, hamba kan begitu. Itu bagiannya pelayan itu menjadi hamba. Menjadi hamba, dan bagian kita sebagai jemaat Tuhan yang menghormati para pelayan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-12 sampai 13 dia berkata, "Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras." Ingat ini ya. Menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu ke dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, jadi kita memang sebagai jemaat dan apapun posisi kita dalam gereja, kita wajib menghormati para pelayan-pelayan Tuhan. Dan di Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 ya, dia berkata di sana, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku." Ya, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa bukan? Barang siapa yang melayani Kristus, dia dihormati Bapa. Oh, luar biasa. Haleluya. Nah, jangan sampai ini disalah gunakan, salah memanfaatkan ayat ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jangan karena ada dalam firman bahwa pelayan Kristus itu bukan hanya manusia yang hormati, tapi dihormati juga oleh Bapa. Jangan juga ada pelayan Tuhan yang gila hormat, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan di 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-17 dia berkata, penatua-penatua yang baik pimpinannya. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, para pelayan Tuhan itu wajib dihormati saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, masalahnya sekarang yang dimaksud dengan pelayan Tuhan yang dihormati itu siapa? Ya kan? Kan tidak semua orang yang punya, katakanlah punya SK pelayanan. Orang-orang yang disebut pelayan dalam gereja itu pelayan dalam berbagai pelayanan Tuhan lah ya. Ya, kita tahu tidak semuanya juga benar-benar menjadi seorang pelayan Tuhan ya. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang menjadi gila hormat saja itu bukan pelayan. Karena pelayan Tuhan itu memang benar-benar dia memposisikan diri sebagai seorang hamba, seorang budak ya, yang tidak pernah mengharapkan untuk dihormati. Tetapi di sisi lain Tuhan berkata kepada kita jemaat-jemaat Tuhan untuk menghormati para pelayan-pelayannya. Siapa sih pelayan yang dihormati itu ya? Mereka yang benar-benar pelayan Tuhan. Tadi di sana dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke 12 sampai 13, mereka yang memimpin kamu dalam Tuhan. Jadi yang kita
patut hormati itu adalah pelayan yang benar-benar menuntun atau memimpin kita kepada Tuhan atau ke dalam Tuhan. Itulah yang benar-benar pelayan Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kemudian apalagi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka yang pimpinannya baik, penatua yang baik, ya, penatua yang baik, pimpinannya seperti itu patut dihormati 2 kali lipat. Jadi yang dihormati itu adalah mereka yang benar-benar pelayan Tuhan dan bekerja sepenuhnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Itulah yang sebenarnya hamba Tuhan, ya. Kadang ada juga yang menyebut dirinya hamba Tuhan tapi sesungguhnya bukan seorang hamba Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita yang menyebut diri kita sebagai seorang hamba Tuhan, ya jadilah hamba Tuhan yang benar, jadilah hamba Tuhan yang baik, dan jangan gila hormat. Mereka mau menghormati kita atau tidak, itu bukan urusan kita, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Urusan kita adalah menjadi hamba yang baik, bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, jangan menjadi batu sandungan bagi banyak orang, bagi jemaat Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan. Banyak di antara kita hamba Tuhan justru yang mengajari jemaat Tuhan untuk tidak menghormati para pelayan Tuhan, tidak menghormati para hamba Tuhan. Karena kadang justru yang memulainya adalah hamba-hamba Tuhan itu sendiri. Kalau kita perhatikan, kita harus akui bahwa banyak yang menyebut dirinya hamba Tuhan tetapi tidak memberikan contoh yang baik kepada jemaat untuk bagaimana menghormati para pelayan Tuhan, bagaimana menghormati para pengkhotbah, ya. Kadang kita justru dari kalangan hamba Tuhan yang kadang-kadang malah saling tidak menghormati. Bukan hanya tidak saling menghormati, tetapi malah saling menyerang, saling menyalahkan, ya. Kadang kita tidak segan-segan menjelekkan hamba Tuhan yang lain, ya. Jadi ini kita sudah menjadi contoh yang tidak baik buat jemaat Tuhan, dan secara tak sadar kita sudah menjadi hamba Tuhan yang tidak benar, dan kita kalau seperti itu kita tidak patut untuk dihormati. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apabila kita merasa kita adalah seorang hamba Tuhan, maka tugas kita adalah satu, menuntun orang ke dalam Tuhan, ya, memimpin orang banyak ke dalam Tuhan, ke jalan Tuhan. Yang kedua, menegur yang salah, ya, menegur yang salah. Ketika jemaat-jemaat Tuhan berbuat kesalahan, maka kita harus bisa menegur. Dan kemudian saudaraku yang diberkati oleh Tuhan adalah kita harus menjadi penatua yang baik, ya. Kita harus memimpin bidang-bidang pelayanan kita dengan baik, dengan benar, sehingga kita patut dihormati, ya. Kalau kita tidak memposisikan diri sebagai hamba Tuhan yang benar, maka citra seorang hamba Tuhan itu tidak ada di dalam kita, dan kita tidak patut dihormati, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita tidak patut disebut sebagai hamba atau pelayan Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, baik jemaat Tuhan maupun para pelayan Tuhan, posisikan diri kita pada tempat kita, ya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita salah paham, ya, jangan salah paham. Kita baik jemaat Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan yang sudah terkenal sekalipun, mari kita belajar untuk saling menghargai para pelayan Tuhan dalam posisi apapun dia. Kalau dia seorang hamba Tuhan, mari kita hormati dia sebagai seorang hamba Tuhan, ya. Dan kita sebagai seorang hamba Tuhan, mari kita menjadi hamba yang benar, menjadi pelayan yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.